Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips agar hemat sehari-hari. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe dan nyalakan loncengnya dari sekarang biar nanti dapat pemberitahuan kalau ada video terbaru dari aku. Nah, baik, langsung aja yang pertama, tips agar hemat sehari-hari yaitu masak sarapan di rumah. Nah, dengan masak sendiri, sarapan di rumah, nggak beli di luar, itu bisa mengurangi pengeluaran. Jadi lebih hemat sehari-harinya. Coba deh mulai dari sekarang, apalagi bunda yang anggota keluarganya cukup banyak, jangan biasakan beli sarapan di luar. Kalau pengen lebih hemat sehari-harinya, bunda bisa masak masakan yang simpel ya, biar keburu pagi-paginya. Jadi dari hari kemarinnya itu sore udah nyiapin ayam ungkep atau mungkin tahu tempe ungkep ya, disimpan di freezer di kulkas. Jadi pagi-pagi tinggal goreng-goreng aja, kan simple ya. Jadi nggak mesti beli sarapan di luar karena lumayan banget, apalagi yang kata aku tadi ya, anggota keluarganya banyak. Satu orang misalkan beli sarapan di luar Rp10.000. Kalau anggota keluarganya 5 udah Rp50.000. Itu pengeluaran baru pagi-pagi ya, belum nanti siangnya ya. Banyak pengeluaran yang lain yang kadang tidak kita sangka-sangka. Nah, lebih bagus lagi nih kalau misalkan udah sarapan di rumah, untuk makan siang juga bawa bekal dari rumah ya. Bunda nyiapin buat suami, buat anaknya. Itu bisa benar-benar menghemat pengeluaran sehari-hari. Meskipun kelihatannya sepele ya, sarapan misalkan cuma Rp10.000, makan siang Rp10.000. Tapi kan kalau rutin tiap hari ya, dikalikan sebulan 30 hari, udah berapa ya? 20.000 dikali 30 udah Rp600.000. Nah, itu bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lain. Atau enggak untuk nabung, lumayan banget ya, 600.000 nabung per bulan. Nah, makanya jangan menyepelekan pengeluaran kecil. Kalau itu rutin tiap hari bisa jadi pengeluaran yang cukup besar. Dan kalau kita hemat juga bisa jadi penghematan yang cukup besar. Jadi ayo mulai dari sekarang, kalau pengen lebih hemat sehari-hari, mendingan sarapan aja di rumah ya. Masak sendiri di rumah, bila perlu bekal juga bawa dari rumah untuk makan siang. Nah, untuk teman-teman yang ngekos juga sama. Pasti bakal jauh lebih hemat kalau nyiapin bahan masakan yang simple kayak gitu ya, masak sendiri di rumah daripada harus beli di luar. Insya Allah dengan seperti itu kita bisa lebih hemat sehari-harinya ya. Kemudian yang kedua, tips agar hemat sehari-hari yaitu biasakan menabung setiap hari. Meskipun teman-teman ya sering rutin menabung tiap bulan pas gajian, coba mulai dari sekarang nabung juga tiap hari ya. Gak usah besar-besar, semampunya aja. Gak apa-apalah recehan-recehan kayak gitu. Jadi ngambil dari bekal atau jatah hariannya teman-teman. Jadi tiap bulan nabung, tiap hari juga nabung. Nah, teman-teman kalau tiap hari nabungnya pagi-pagi ya. Pokoknya sebelum pergunakan uang untuk yang lain, untuk kebutuhan, untuk yang aneh-aneh, simpan sebagian untuk menabung. Nah, tujuannya apa? Agar kita setiap harinya itu gak banyak pengeluaran yang aneh-aneh ya. Kalau kita di awal hari sudah menyisihkan untuk menabung, otomatis kan bekal harian kita itu udah keambil ya. Nah, dengan uang yang tersisa itu kita akan bisa lebih bijak menggunakannya untuk kebutuhan dulu. Secara uang udah keambil untuk nabung di pagi hari. Ya kita gak bakalan seenaknya dong pakai uang yang tersisa untuk yang aneh-aneh yang kurang penting. Pasti kita utamakan dulu untuk kebutuhan di hari tersebut. Kalau misalkan nih pagi-paginya udah nabung, kemudian kebutuhan di hari tersebut semuanya sudah terpenuhi. Nah, ada uang sisa, silahkan pergunakan untuk apapun. Itu mah uang aman ya. Insya Allah deh kalau teman-teman mau membiasakan untuk menabung setiap hari, teman-teman akan lebih punya kontrol dalam menggunakan uang. Gak bakalan pergunakan uang untuk yang aneh-aneh karena takut kebutuhan di hari tersebut tidak bisa terpenuhi. Soalnya kata aku tadi ya, uang di awal hari sudah disisihkan untuk menabung. Insya Allah itu akan ngebuat teman-teman bisa jauh lebih hemat setiap harinya ya. Kemudian yang ketiga, tips agar hemat sehari-hari yaitu memegang uang secukupnya. Nah, mau berangkat kerja, mau bepergian kemanapun, bawa uang secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Apalagi untuk teman-teman yang susah mengendalikan diri, pengennya belanja terus, tapi pas pulangnya menyesal ya. Pengen beli ini, pengen beli itu, nggak bisa nahan. Pas pulangnya nyesel, terus aja terulangi, terus aja nyesel. Nah, kalau seperti itu, coba mulai dari sekarang kemana-mana bawa uang secukupnya. Jadi meskipun teman-teman tergoda pengen membeli sesuatu,
tapi kalau nggak ada uangnya nggak bakalan bisa. Nah itu salah satu cara mempersulit akses kita dalam menggunakan uang. Jadi ayo mulai dari sekarang ya, untuk teman-teman yang susah banget mengendalikan diri, pengen mulu belanja, kemudian endingnya nyesel, pergi bekerja atau pergi kemana-mana bawa uang secukupnya. Insya Allah itu akan menghindarkan teman-teman dari kebiasaan boros ya. Kemudian yang keempat, tips agar lebih hemat sehari-hari yaitu gunakan alat transportasi yang lebih murah. Nah, jadi silahkan bandingkan sama teman-teman apakah lebih hemat atau lebih murah transportasi umum atau pakai kendaraan pribadi atau joinan sama teman, silahkan dipilih ya, karena cuma teman-teman yang tahu. Kalau misalkan aku mah kayaknya lebih hemat kalau transportasi umum, pergunakan transportasi umum meskipun penghematannya cuma Rp5.000 atau Rp10.000 per hari, tapi kan karena ini termasuk rutinitas ya, tiap hari menggunakan transportasi, kalau kita bisa melakukan penghematan meskipun penghematannya sedikit, kata aku tadi cuma Rp5.000, kan lumayan untuk jangka waktu yang panjang. Dikali sebulan aja udah berapa ya? Dikali 20 hari lah misalkan ya, 20 hari kerja, 5.000 dikali 20 hari udah Rp100.000. Kan lumayan, yang Rp100.000 itu bisa pergunakan untuk yang lain ya, bisa untuk sosial atau bisa untuk menabung juga. Nah kayak gitu ya, kalau kita bisa menghematnya kenapa tidak. Jadi ayo mulai dari sekarang silahkan teman-teman perbandingkan mana transportasi yang lebih murah, silahkan pilih transportasi yang lebih murah karena itu bisa menghemat pengeluaran sehari-hari. Jangan dianggap sepele ya, karena kata aku tadi meskipun sedikit itu pengeluaran rutin tiap hari bisa jadi pengeluaran yang cukup besar. Apalagi kalau kita total semuanya, dari pengeluaran sarapan, pengeluaran jajan, pengeluaran transportasi. Nah kalau kita bisa menghemat sedikit-sedikit dari pengeluaran tersebut, insya Allah itu akan jadi suatu penghematan yang cukup besar. Nah, jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips agar hemat sehari-hari. Yang pertama, masak sarapan di rumah. Kemudian yang kedua, biasakan menabung setiap hari. Kemudian yang ketiga, memegang uang secukupnya. Dan yang keempat, gunakan alat transportasi yang murah. Insya Allah kalau teman-teman mau mencoba untuk mempraktikannya, pengeluaran tiap hari tidak akan terlalu besar. Teman-teman bisa lebih hemat setiap harinya ya. Nah baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.